Dan sholat istikharah ini dibagi dua, teman-teman. Ada sholat istikharah yang kasus by kasus, ada sholat istikharah yang harian. Para sahabat menceritakan, allamana Rasul sholat al-istikharah kama allamana salatil mafruḍah. Nabi Muhammad ngajarin kita sholat istikharah kayak Nabi Muhammad ngajarin kita sholat fardu. Pentingin banget sholat istikharah ini. Dua jenis istikharah. Mungkin yang paling sering kamu dengar nih yang pertama ini. Kalau ada kasus, sholatlah istikharah. Kalau ada masalah yang kamu mau putuskan, sholatlah istikharah. Jangan sampai dalam seumur hidupmu gak pernah sholat istikharah yang ini. Makanya bikin keputusan akhirnya jadi salah-salah. Tanya sama Allah SWT. Misalnya, itu tadi ya, adik-adik nih ada yang ngelamar. Minta cari tahu. Mau mutusin kerja, minta cari tahu sama Allah. Bagus nggak sih ya Rob saya kerja di situ? Bukan hanya lihat gajinya berapa, bukan hanya cari tahu dapat tunjangannya apa, bukan hanya cari tahu di situ cowoknya cakep-cakep apa enggak, bosnya baik apa enggak gitu saudaraku sekalian. Kamu nggak pernah tahu. Berapa banyak perkara yang kamu kira jelek ternyata baik bagimu, berapa banyak perkara yang kamu kira jelek ternyata baik bagimu. Kata Allah kan gitu, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak perkara yang kalian benci ternyata baik buat kamu. Berapa banyak perkara yang kamu sukai ternyata buruk bagimu. Mau pindah rumah, mau pindah kota, mau tinggal di mana? Istikharah, teman-teman, istikharah. Sholat 2 rakaat sebelum tidur. Kalau udah beneran ngantuk aja sholatnya. Artinya kalau kamu masih mau ngerjain yang lain-lain, masih mau nonton Ikatan Cinta, masih mau ngobrol, masih mau ada yang dikerjakan, makan dan lain sebagainya, udah nggak usah sholat dulu gitu. Nanti kalau udah beneran ngantuk, nggak ada lagi yang mau dikerjain, wudu, sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal istikharah, rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai sholat, angkat tanganmu ya Allah. Engkau tahu, aku nggak tahu. Engkau ngerti, aku nggak ngerti. Ya Allah, jika engkau tahu urusan ini baik bagiku. Urusannya urusan apa? Ya terserah apa yang kamu mau tanya ini. Kalau saya nikah sama dia ini baik ya Allah. Atau kalau saya bercerai sama dia ini baik ya Allah. Tunjukkan kepada saya ya Allah dalam mimpi saya. Bagi tahu kepada saya ya Allah, baik apa enggak baiknya. Tunjukkan, fayasirhuli, dan mudahkanlah bagiku untuk menjalani itu. Jadi kasih kemudahan gitu. Mantapkan hatiku untuk dapat melakukan. Ya Allah, jika ternyata perkara ini tidak baik bagiku, baik bagi duniaku ataupun akhiratku, untuk masa sekarang ataupun yang akan datang, diriku ataupun seluruh keluargaku. Ya Allah, jika memang tidak baik, maka beritahu aku ya Allah lewat mimpiku. Dan jangan jadikan aku menjalaninya. Jangan beri kemudahan untuk menjalaninya, halangkan aku darinya. Dan berikan kemantapan aku untuk meninggalkannya. Ninggalin pekerjaan tersebut, ninggalin dilamar orang tersebut, gitu kan, ninggalin nikah, seperti itu. Kemudian usahakan untuk tidur dalam keadaan punya wudu, dan sebelum tidur itu jangan mikir-mikir mudah-mudahan hasilnya bagus, nyari kerjaan sekarang susah, mudah-mudahan hasilnya bagus, tuh cowok cakep dah pokoknya. Jangan gitu, biarkan yang memilihkan untukmu adalah Allah SWT. Ustazah dapat hasilnya? Dapat. Ustazah pernah kerjain? Sering. Jangan salah ya, sering. Sebab menurut saya tidak punya cukup keberanian untuk menjalani kehidupan saya sesuai dengan mau saya. Maka saya biarkan sang pemilik saya untuk menentukan untuk saya yang terbaik untuk saya jalani. Yang namanya hidup, teman-teman sekalian, kalau ada pemandunya kan enak. Kalau nggak ada pemandunya kan nyasar-nyasar, betul?
maka biarkan Allah memandu hidupmu seperti mana Allah telah memandu hidupnya Yukabid. Nah, istikharah yang kedua, nah ini teman-teman bisa lakukan setiap pagi. Yang tadi itu kerjain kalau bisa malam Jumat. Kalau belum dapat jawabannya, ulang lagi besok harinya. Besok malam. Belum dapat jawabannya, ulangi lagi besok malam. Belum dapat jawabannya, ulangi lagi besok malam. Insya Allah sih nggak sampai seminggu, kamu udah akan dapat jawabannya. Tapi dikerjakan berketerusan selama seminggu lah kurang lebih. Saudaraku sekalian, kalau udah dapat jawabannya jangan tawar-tawaran. Kok hasilnya jelek ya? Mungkin nih istikharahnya yang kurang pas. Udah nggak ada begituan, nggak ada. Kalau sudah kamu beristikharah sesuai dengan aturan Allah, keluar jawabannya, itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istikharah yang kedua kamu bisa kerjakan setiap pagi. Barengan sholat duha. Bahkan ada kata guru saya Al-Habib bin Hafid yang ngerjainnya barengan sama qobliyah subuh. Nah, tapi ya selama ini yang sering banyak dilakukan bersama dengan sholat duha. Jangan berani keluar rumah, jangan berani beraktivitas urusan segala macam sebelum beristikharah ini. Istikharah yang kedua ini bukan ada kasus, enggak. Ini istikharah umum aja. Bukan istikharah khusus, istikharah yang umum. Salat 2 rakaat usolli sunnatal istikharah. Rakaatain lillahi ta'ala Allahu Akbar, salat 2 rakaat. Bacanya apa Ustazah? Bebas suratnya. Yang penting bukan surat tanah, surat nikah ya. Habis selesai, salam dari sholat, angkat tanganmu. Ya Allah, ada satu hari ini Engkau berikan lagi padaku untuk aku jalani sebagai seorang hamba-Mu. Maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Tidak mengerti bagaimana menjalaninya tanpa petunjuk dari-Mu. Maka bimbing hamba ya Allah, biar berbuat yang benar, berbicara yang benar, berfikir yang benar, berniat yang benar, mengajak kepada kebenaran, dan diajak menuju kebenaran. Ya Allah, jangan jadikan hamba melakukan yang buruk, yang jelek, yang dosa, atau berbicara yang buruk, atau berfikir yang buruk, atau berniat yang buruk. Ya Allah, jangan jadikan hamba-Mu ini mengajak kepada keburukan, ataupun diajak kepada keburukan. Bimbing selalu ya Allah, sepanjang hari ini, sehingga aku dapat menjadi hamba-Mu yang Engkau inginkan. Sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah sebelumku ya Allah. Jaga aku bersama dengan mereka. Gitu. Harus gitu Ustazah. Saya nulisnya tadi belum keburu. Gak apa-apa, gak harus begitu. Silahkan kamu berkreativitas. Sebab urusan doa ini namanya ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah itu bukan ibadah ritual. Sehingga maksudnya bukan ibadah yang sudah diaturkan secara syariat, ya. Lain sama sholat. Kamu nggak boleh berkreativitas dalam sholat. Nih kayaknya ruku ini gerakannya kurang simetris. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri dah. Takbirnya nih kayaknya agak tinggian tuh biar sekalian tarik nafas. Nggak usah. Udah yang diaturin sama Allah caranya sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Puasa juga gitu. Udah sesuai aturannya dari subuh ke maghrib. Udah nggak usah diatur-atur lagi. Kayaknya maghrib kurang cukup dah. Sampai kira-kira jam 10 malam gitu. Nggak usah teman-teman saudariku sekalian. Itu udah aturan-aturan dalam ibadah udah diatur kayak begitu, nggak usah main kreativitas. Tapi ada jenis ibadah yang Allah memerintahkan kita secara umum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya akan aku ijabah. Maka berdoa itu adalah ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak diatur secara tekstual harus doanya seperti apa gitu. Ada beberapa doa-doa yang diajarkan sama Nabi, tapi selebihnya kamu boleh memilih.
doa seperti mana yang kamu inginkan. Gitu ya. Kembali kepada yukabit teman-teman saudara sekalian. Jadi poin pertama untuk kamu menjadi seorang perempuan solehah di masa sekarang, jangan jauh-jauh dari mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu itu. Mintalah selalu, ya Allah, petunjukmu ya Allah. Petunjukmu ya Allah. Sebagaimana kamu juga mengatakan ini 17 kali dalam sehari semalam kurang lebih. Kamu bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkan kepada kami jalanmu yang lurus. Tunjukkan kepada kami ya Allah. Beri kepada kami petunjuk jalan lurusmu ya Allah. Artinya begitu.